Qin Yichen tidak memperhatikan perubahan mata surgawi Lion Sheng, dan matanya menyapu sedikit sebelum akhirnya jatuh pada siluet yang dikenalnya di depan Manor. Kemudian, di mata King Yuan yang agak terkejut, dia melangkah maju dan berjalan menuju pintu Manor. Kakak Cao Chen, jangan tinggalkan Manor. Melihat tindakan Qin Yichen, King Ye dengan cepat menelepon. Tidak sulit untuk melihat dari kebisingan di luar. Pada saat ini, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang pemarah berkumpul di luar Manor. Jika saya keluar, saya khawatir pembangkit tenaga Phoenix Clan itu tidak akan membuatnya begitu nyaman. Saudara King Ye, orang-orang telah melindungi kami. Jika mereka tidak diundang untuk duduk, itu tidak sopan. Qin Yichen tidak berhenti di situ karena pemblokiran King Ying. Dia terkekeh dan berjalan langsung ke pintu Manor. Saat ini, di seberang Manor tempat Qin Yichen berada, jalan-jalan luas penuh dengan kerumunan gelap. Siluet ini penuh dengan nafas yang tidak lemah. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik klan Phoenix. Pada saat ini, siluet mata ini dari waktu ke waktu melihat ke arah Manor, dan di mata itu, ada sentuhan dingin dan parah. Meskipun manajemen senior klan Phoenix belum mengejar masalah Sheng Tan, dari sudut pandang pembangkit tenaga listrik klan Phoenix ini, manajemen senior klan Phoenix agak cemas karena perubahan di Sheng Tan, jadi tidak ada waktu untuk menghukum acak ini orang asing. Untungnya, di depan Manor, ada sekelompok tentara yang mengenakan pakaian kuat dan menunjukkan ki yang sangat buruk. Itu juga dengan kelompok jenderal yang duduk di kota. Pembangkit tenaga Phoenix Clan yang marah itu tidak kalah. Bersikaplah bijaksana dan terjunlah ke Manor. Di garis depan kelompok tentara ini, Feng Lianling berdiri tegak, memandangi kerumunan hitam di seberangnya, dan dia tidak bisa menahan sakit kepala. Biasanya, hal semacam ini disebut kelompok penegakan hukum, dan dapat dengan mudah diselesaikan. Tetapi klan ini hanya berkumpul di sini dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Bahkan kelompok penegakan hukum tidak dapat menempatkan mereka tanpa alasan. Pengusiran dan keberangkatan. Selain itu, pada saat kritis seperti itu, jika mereka melakukan ini lagi, saya khawatir itu tidak hanya akan sedikit menenangkan, tetapi bahkan akan membuat emosi anggota klan marah. Feng Lian, kamu mengatakan bahwa jika kita berdiri di sini, apakah kita akan dibenci oleh klan kita sendiri? Di samping tubuh Feng Lian, seorang pria parubaya yang terlihat seperti seorang jenderal terbatuk dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar ini, Feng Lian tidak bisa menahan desahan, merasakan jalur mata aneh yang diproyeksikan dari sisi berlawanan, dan tidak bisa menahan sedikit pun dari sudut mulutnya. Nyatanya, dia dikalahkan di kedai minuman oleh Qin Yichen. Meskipun dia tidak membencinya karena ini, dia masih memiliki sedikit sentakan di hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sebaik laki-laki, jadi dia tidak menggunakan energinya untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Namun, meski begitu, Qin Yichen tidak dianggap sebagai temannya di dalam hatinya, dan dia ditempatkan di depan Manor. Ini juga karena perintah tetua, dan mereka harus melakukannya. Jika ada pilihan, Feng Lian secara alami tidak ingin berdiri di sini. Lagi pula, tidak baik dilihat oleh klannya sendiri dengan tatapan aneh seperti orang berdosa pengkhianat. Pemimpin, sejujurnya, saya ingin masuk dan menangkap alien, dan meminta pengertian. Setelah melihat Feng Lian yang diam, sang jenderal bergumam pada dirinya sendiri. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, dan segera merendahkan suaranya dan bergumam. Singkirkan emosimu. Apa yang telah kami sampaikan di atas, kami hanya perlu melakukannya dengan baik. Untuk hal-hal lain, keluarga tingkat menengah dan atas akan memutuskan sendiri. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Mendengar ini, Feng Lian mau tidak mau bergerak sedikit, tetapi bukannya menunjukkan sedikit dukungan. Dia tampak tumpul dan berteriak dengan dingin. Ya, aku tahu ini. Hanya, melihat ini, wajah sang jenderal sedikit membeku, dan dia menghela nafas ringan. Tidak ada hanya, namun, suaranya belum jatuh, dan Feng Lian menyela. Melihat penampilannya, sang jenderal tidak lagi banyak bicara, melainkan hanya sedikit menggelengkan kepala dan menyingkir. Yah, bukankah orang itu yang menghancurkan suku Danau Suciku? Tanda seru. Dan tepat ketika sang jenderal baru saja kembali, kerumunan di seberang jalan tiba-tiba membuat keributan. Mantan klan Phoenix, yang tampak sedikit kesal karena penantian yang membosankan, mengalihkan pandangannya ke arah Manor. Datang. Melihat reaksi dari kerumunan, alis Feng Lian sedikit mengernyit. Segera, dia berbalik. Ketika dia melihat siluet berjalan perlahan, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Orang ini, apa yang dia lakukan di luar sana? Tidakkah menurutmu masalahnya tidak cukup besar? Saat melihat siluet itu, wajah banyak jenderal Yanjun tiba-tiba tenggelam, dan mereka tidak bisa menahan amarah. Jika bukan karena perintah Elder, mereka tidak ingin tinggal di sini. Lagi pula, sebagai bagian dari Phoenix Clan, mereka juga tidak ingin melindungi orang asing. Siluet ini adalah pencetus kota kuno klan Phoenix yang bergejolak, Qin Yichen. Pemimpin Feng Lian, teman-teman tentara Yan, beberapa hari terakhir ini, sulit bagimu. Jadi mengapa tidak masuk dan duduk untuk minum teh?
Qin Yichen, seolah-olah dia tidak memperhatikan mata aneh para Jenderal Yan, memiliki senyum tulus di wajahnya dan berbisik pelan. Mendengar kata-kata ini, banyak Jenderal Angkatan Darat yang sedikit terkejut. Mereka jelas tidak menyangka bahwa dalam rumor ini, tidak ada seorang pun di dalam rumor tersebut, dan pria asing yang sangat gila itu sebenarnya sangat sopan. Tidak dibutuhkan, menghadapi undangannya, Feng Lian menolak tanpa berpikir. Meskipun dia harus mengakui bahwa orang asing ini sedikit lebih kuat darinya dalam hal kekuatan, Feng Lian tidak mau berurusan dengan orang ini. Pemimpin Feng Lian benar-benar lugas. Untuk penolakan Feng Lian, Qin Yichen juga sedikit ragu. Dia sepertinya tidak mengetahui situasinya saat ini, tetapi sambil tersenyum, memandang ke arah jenderal lain dari pasukan Yan, berkata, "Di mana kamu?" "Duduk." "HMPH. Nak, jangan munafik di sini. Kami tidak ingin ada hubungannya denganmu." Menghadapi undangan Qin Yichen, seorang jenderal tentara Yan tiba-tiba dengan dingin mendengus dan menolak dengan sentuhan ironi. Jenderal Yan Jun lainnya berpaling dengan jijik, seolah takut mereka akan disalahpahami tentang hubungan mereka dengan orang asing ini. "Yah, sayang sekali. Saya punya elf tea yang enak dari spirit raja yang bagus di sini." Melihat penolakan mereka, Qin Yichen tidak memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia hanya menghela nafas dan berkata dengan sedikit kasihan,